Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 259 Aku akan membiarkanmu menjadi dirimu sendiri. Chu Feng, dasar bajingan. Demi menyelamatkan mereka berdua, apa kau tidak peduli dengan hidupku? Kalau kau mati, aku juga tidak akan bisa hidup. Melihat Chu Feng benar-benar ingin melakukan hal bodoh, Egi berteriak histeris. Egi, tidak perlu berbohong padaku. Aku sudah menanyakannya. Setelah spiritualis dunia meninggal, kontrak memang akan dibatalkan, tetapi roh dunia tidak akan menghilang. Mereka hanya akan kembali ke dunia spiritual. Chu Feng tersenyum, tetapi nadanya dipenuhi rasa bersalah. Omong kosong. Mereka hanya tahu kentut. Aku disegel di tubuhmu. Jika aku bisa kembali ke dunia roh, aku pasti sudah pergi. Mengapa aku harus selalu terkunci di dunia rohmu? Egi menegur dengan marah. TN, terjemahan di atas seharusnya benar, tetapi konteksnya kurang tepat. Egi, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Kau bisa menyalahkanku, karena aku memang tuan yang tidak berguna. Chu Feng terkekeh getir, lalu belati berwarna emas di tangannya membentuk bayangan kabur berwarna emas dan mengarah ke selangkangannya. Tidak gelombang. Pada saat itu, semua orang yang khawatir tentang Chu Feng membuka mulut mereka dan berteriak, seolah-olah hati mereka terkoyak dan paru-paru mereka terbelah. Bahkan mereka yang tidak berhubungan dengan Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk menutup mata mereka dan mereka tidak tahan untuk terus melihat. Tindakan Chu Feng dapat dikatakan sebagai pengorbanan bagi semua orang di sana. Asteris ledakan. Namun, tepat saat bayangan emas itu akan mendarat, sebuah tangan tua tiba-tiba muncul dan mencengkeram erat pergelangan tangan Chu Feng. Tangan itu menghentikan gerakan Chu Feng, dan pada saat yang sama, suara tawa tua juga terdengar. Ho, kau benar-benar tidak berperasaan terhadap dirimu sendiri. Kau bahkan tidak menginginkan perhiasanmu. Kau tidak ingin melakukannya dengan wanita, dan kau tidak ingin punya anak laki-laki. Setelah mendengar suara itu, ekspresi Chu Feng berubah drastis. Setelah melihat lelaki tua itu, dia pun langsung bersukacita. Lelaki tua itu mengenakan baju besi berwarna emas dan memiliki senyum ramah di wajahnya. Semuanya tampak cukup familiar, karena dia adalah senior misterius yang dilihat Chu Feng hari itu di lembah 100 lengkungan. Siapa ini? Pada saat yang sama, semua orang di arena terkejut. Lelaki tua itu muncul terlalu cepat dan tidak ada yang tahu kapan dia datang. Dia muncul seperti hantu. Alasan mengapa mereka terkejut bukan hanya karena kultivasinya yang tak terduga tinggi, tetapi juga karena dia mengenakan baju besi milik istana Pangeran Qilin, tetapi dia menyelamatkan Chu Feng. Qi Feng Yang. Akhirnya, seseorang berteriak kaget dan orang itu mengenali lelaki tua itu. Orang yang berteriak itu tidak lain adalah orang yang ingin membunuh Chu Feng, Lin Ran. Apa? Qi Feng Yang. Dia adalah kepala klan Qi di istana Pangeran Qilin. Setelah mendengar nama Qi Feng Yang, hampir semua orang di tempat kejadian tidak dapat menahan napas. Siapakah Qi Feng Yang? Dia adalah salah satu tokoh puncak sejati dari Provinsi Azure. Di istana Pangeran Qilin, ada dua klan. Klan Qi dan klan Lin. Orang yang memerintah kedua klan tersebut adalah penguasa istana Pangeran Qilin. Jadi, di istana Pangeran Qilin, penguasa istana memiliki posisi tertinggi. Selain penguasa istana, orang yang memiliki kekuatan dan posisi tertinggi di istana Pangeran Qilin adalah kepala klan Qi dan kepala klan Lin. Lin Ran hanyalah seorang manajer kepala di klan Lin, dan dia satu tingkat lebih rendah daripada menjadi kepala. Namun, Qi Feng Yang adalah kepala klan Qi, jadi posisinya satu tingkat lebih tinggi daripada Lin Ran. Yang terpenting adalah Qi Feng Yang sudah memasuki level 9 ranah mendalam bertahun-tahun yang lalu. Dia benar-benar berada di puncak ranah mendalam. Tidak peduli apakah itu status, posisi, atau kekuatan dalam hal kultivasi, dia adalah karakter yang lebih kuat dari Lin Ran. Mengapa karakter seperti itu muncul di tempat itu? Jika dikatakan bahwa kemunculan Lin Ran adalah untuk membantu cucu angkatnya, Gong Luyun, lalu mengapa Qi Feng Yang muncul di tempat itu? Mengapa dia menyelamatkan Chu Feng? Apakah dia datang untuk membantu Chu Feng? Pada saat itu, berbagai tebakan terus bergema di otak orang-orang, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat memikirkan jawabannya. Di sisi lain, Qi Feng Yang tersenyum acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Ran dan berkata dengan tenang, Lin Ran. Kamu punya nyali yang besar. Kamu berani mengabaikan aturan istana dan membunuh orang yang tidak bersalah. Qi Feng Yang. Chu Feng ini telah membunuh cucu angkatku. Mengapa tidak adil bagiku untuk membunuhnya? Jelas, Lin Ran sedikit takut pada Qi Feng Yang, dan saat dia berbicara, dia tidak sekeras sebelumnya. Oh, cucu angkat hanyalah cucu angkat. Apakah pantas bagimu untuk melakukan gerakan besar seperti itu? Jika seorang cucu angkat biasa menyebabkanmu memulai pembantaian, maka aku harus lebih mengurus masalah hari ini, karena Chu Feng adalah teman dekatku. Qi Feng Yang menarik Chu Feng lebih dekat dan saat dia menjulurkan dadanya dan mengangkat kepalanya, dia menepuk bahu Chu Feng. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Senior Qi Feng Yang adalah teman dekat Chu Feng.
Ini. Setelah Qi Feng yang berbicara, kerumunan itu kembali membuat keributan. Bahkan Li Zhangqing, Suge Liuyun dan yang lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Seorang pemuda seperti Chu Feng adalah sahabat karib Qi Feng yang merupakan sosok yang sangat penting. Berita itu sungguh menggemparkan. Namun, tidak ada seorang pun yang memiliki ekspresi yang lebih hebat daripada Su Hen. Qi Feng yang adalah sosok besar yang bahkan tidak sempat berinteraksi dengannya. Dia adalah seorang senior tua yang ingin dia hubungi, tetapi tidak bisa. Namun, senior tua itu adalah teman dekat Chu Feng. Namun sebelumnya, dia bahkan menyuruh putrinya untuk menjauh dari Chu Feng. Sekarang, dia benar-benar bisa menamparkan dirinya sendiri 2 kali karena astaga, dia tidak punya mata. Qi Feng yang, hari ini, aku harus membunuh Chu Feng. Jangan berpikir bahwa aku tidak berani menyerangmu hanya karena kau adalah kepala klan Qi. Melihat Qi Feng yang bertekad melindungi Chu Feng, Lin Ran tidak lagi bicara omong kosong. Sekali lagi, ia memancarkan auranya yang tak terbatas dan gas hitam itu membubung ke udara sekali lagi. Oh. Kau pikir kau sudah sangat hebat sekarang. Setelah minum pil itu, kau merasa bisa melakukannya. Ayo, kau boleh ikut dan mencoba. Aku ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu setelah meminum obat terlarang. Qi Feng yang bukanlah orang yang mudah marah. Setelah menarik lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya, dia segera berlari ke arah Lin Ran. Qi Feng yang, kamu memaksaku. Tiba-tiba, Lin Ran meraung marah saat dia berubah menjadi cahaya hitam dan melompat. Seketika, dia tiba di depan Qi Feng yang, dan tinju yang diselimuti oleh gas hitam dan memiliki kekuatan yang menghancurkan terus membesar di depan mata Qi Feng yang. Sialan kau, turunlah. Namun, Qi Feng yang tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, ia mengulurkan satu tangan, dan membentuknya menjadi cakar. Ia meraih tinju yang dilempar Lin Ran ke arahnya, dan dengan lambaian tangannya, ia memutar Lin Ran yang berada di udara. Asteris wus wus wus. Lin Ran bagaikan karung pasir melingkar, dan setelah diputar 10 kali di udara oleh Qi Feng yang, ia ditarik turun dari udara, dan dengan suara keras, ia jatuh ke tanah. Kekuatan yang kuat menyebabkan batu-batu berterbangan ke segala arah, dan sebuah lubang besar terbentuk karenanya. Namun itu belum berakhir. Qi Feng yang mengangkat kaki kanannya, dan menendang Lin Ran yang berada di lubang di tempat yang acak. Sambil menendang, dia bahkan mengumpat. Sialan, beraninya kau bersikap sombong padaku setelah kau memakan pil yang sudah rusak. Kau ingin menjadi sombong seperti itu. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong seperti itu.